Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mariana Daud. Saya mahasiswa dari kelas 6C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Ibu Vidyawati Munuarfa MPD. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan RPP yang telah saya buat, yaitu RPP Bahasa Indonesia SD. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pada RPP kali ini saya mengambil kelas 1, tema 1, subtema 3, dan pembelajaran ketiga dengan alokasi waktu yaitu 1 kali 35 menit. Oke, selanjutnya pada topik pembahasan kali ini saya akan menjelaskan adanya kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, kegiatan pembelajaran, sumber dan media, metode pembelajaran, penilaian, dan media pembelajaran yang akan saya jelaskan nanti. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan kompetensi inti. Jadi di mana pada KI 1 menerima dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Untuk KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah, di rumah, dan di tempat bermain. Dan untuk KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Oke, yang berikutnya kita masuk pada kompetensi dasar. Bisa kita lihat pada gambar bahwa KD yang saya ambil yaitu KD 3.4 di mana isinya mengenal kosakata tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, slogan sederhana dan atau syair lagu. Indikatornya yaitu yang pertama 3.4.1 di mana pada bagian pendukung saya mengambil kata menjelaskan, yaitu menjelaskan informasi tentang cara merawat anggota tubuh melalui media gambar, tulisan, slogan, atau lirik lagu. Ini sebagai C1-nya sebagai pendukung. Dan untuk 3.4.2 untuk bagian intinya saya mengambil C2 di mana kata memahami, yaitu memahami informasi tentang cara merawat anggota tubuh melalui media gambar, tulisan, slogan, atau lirik lagu. Dan untuk 3.4.3, untuk bagian pengayaannya saya mengambil C3, di mana kata menyimpulkan, itu menyimpulkan informasi tentang cara merawat anggota tubuh melalui media gambar, tulisan, slogan, dan atau lirik lagu. Oke, untuk bagian 4.4 untuk keterampilannya menjelaskan dengan kosakata yang tepat tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya berupa gambar dan tulisan dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulisan. Untuk indikator pada bagian 4.4.1 untuk pendukungnya saya mengambil P1 di mana mengumpulkan informasi yang didapat melalui gambar, tulisan, slogan, atau lirik lagu tentang cara merawat anggota tubuh. Dan untuk 4.4.2 untuk P2-nya atau inti saya mengambil mendemonstrasikan informasi yang didapat melalui gambar, tulisan, slogan, atau lirik lagu tentang cara merawat anggota tubuh.
Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini mencangkup 4, yaitu unsur-unsurnya disebut sebagai A, B, C, D, atau dengan diartikan sebagai A sebagai audiens, artinya siapa, dan B, behavior atau perilaku, kemudian C, kondisi, dan D yaitu degree adalah kriteria. Jadi tujuan pembelajaran itu harus mencakup dari keempat unsur-unsur tersebut, yaitu audience, behavior, kondisi, dan degree. Oke, pada tujuan pembelajaran RPP ini, yang pertama adalah setelah mendengarkan syair lagu, siswa dapat menunjukkan informasi cara merawat tubuh dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar cara menyikat gigi, siswa dapat mempraktikkan cara menyikat gigi dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan tubuh dengan baik dan benar. Oke, setelah kita masuk pada tujuan pembelajaran, selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran yang pertama didahului dengan pembuka atau pendahuluan. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa kegiatan pendahuluan yang pertama yaitu guru memberikan salam, menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek hadiran siswa. Yang kedua, siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh salah satu siswa. Yang ketiga, guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Dan yang keempat, guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi hari ini. Oke, setelah pembukaan, kita masuk pada bagian inti. Jadi pada bagian inti ini bisa kita lihat bahwa kegiatan yang pertama, guru menunjukkan beberapa kumpulan benda yang biasa dipakai untuk merawat tubuh. Yang kedua, siswa diminta untuk mengamati kemasan sabun, sampo, atau pasta gigi yang sudah disediakan. Yang ketiga, guru bertanya kepada siswa apakah mereka menemukan informasi mengenai cara merawat tubuh atau tidak. Yang keempat, setelah mengamati benda, siswa diminta untuk mengemukakan informasi yang telah mereka dapat. Oke, baik, setelah kegiatan di atas, guru mengajak siswa menyanyikan lagu gigi bersama-sama. Jadi, setelah bernyanyi, guru menanyakan pada siswa bahwa apakah mereka menemukan informasi cara merawat tubuh melalui lagu yang sudah mereka nyanyikan. Kemudian, guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan teman sebangku mengenai informasi yang diperoleh dari gambar maupun lagu yang telah ditunjukkan guru. Yang berikut, guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi mereka. Setelah diperoleh kesimpulan cara menyikat gigi dengan benar, siswa diminta untuk mempraktikkan cara menyikat gigi dengan benar. Kemudian, setelah selesai mempraktikkan, guru memberikan apersepsi kepada siswa. Jadi, itu merupakan bagian dari inti kegiatan pembelajaran. Kemudian, kita masuk pada bagian penutup. Pada bagian penutup bisa kita lihat yang pertama ada di mana siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari hari ini dengan tujuan untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Kemudian ada guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan materi hari ini. Dan yang kegiatan terakhir yaitu guru menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, setelah kegiatan penutup, saya akan menjelaskan metode pembelajarannya. Jadi pada metode pembelajaran, saya mengambil pendekatan saintifik dan untuk metodenya sendiri menggunakan metode permainan atau simulasi, kemudian diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Oke, baik teman-teman, setelah itu kita masuk pada bagian penilaian. Jadi penilaian sendiri yang pertama ada penilaian sikap. Bisa kita lihat bahwa di mana penilaian sikap ini dibuat dalam bentuk tabel. Kemudian di sini ada nama siswa, kemudian ada penilaian santun, peduli, dan tanggung jawab. Untuk
kata K, C, B, S, B itu maksudnya K itu kurang, C itu cukup, B baik, dan SB sangat baik. Jadi bisa kita memberikan penilaian bahwa misalnya ada satu siswa, kemudian pada sikapnya itu kalau untuk santun dia masih kurang, jadi bisa kita kasih tanda di bagian K-nya begitu. Jadi untuk skornya itu kalau kurang itu 1, cukup 2, baik 3, dan sangat baik 4. Jadi ini untuk membantu siswa dalam memberikan penilaian, membantu guru dalam memberikan penilaian kepada siswa untuk bagian sikapnya begitu. Kemudian kita masuk pada penilaian pengetahuan. Oke, kita lihat di gambar bahwa di sini di mana guru memberikan siswa berupa LKPD. Kemudian dari situ, dari hasil kerjanya siswa, maka guru bisa memberikan penilaian pengetahuan mengenai materi yang sudah diajarkan, sehingga dari penilaian pengetahuan ini bisa kita lihat ketercapaian siswa mengenai tentang pembelajaran hari ini sudah sampai di mana. Yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Oke, bisa kita lihat bahwa penilaian keterampilan ini seperti misalnya siswa disuruh untuk mempraktikkan cara menyikat gigi. Jadi di sini bisa kita memberikan nilai bahwa dari cara mereka mempraktikkan itu bahwa mereka mendapatkan hasil yang sangat baik, cukup, dan perlu pendampingan. Jadi bisa kita lihat bagaimana cara siswa menyajikannya. Jadi itu masuk pada penilaian keterampilan seperti itu. Oke, baik teman-teman, setelah saya menjelaskan beberapa komponen yang terdapat dalam RPP yang sudah saya buat, saya akan menjelaskan atau memperlihatkan media pembelajaran yang telah saya ambil, yang menurut saya bisa menjadi alat bantu untuk ketercapaian materi yang akan saya jelaskan sebelumnya. Seperti yang di RPP yang sudah saya jelaskan, saya mengambil media atau memilih media tentang merawat gigi. Kebetulan RPP yang sudah saya ambil lebih membahas tentang perawatan gigi. Jadi media yang saya buat yaitu tentang merawat gigi. Untuk penggunaan media sendiri, media tersebut bisa kita gunakan untuk sebagai alat bantu untuk ketercapaian materi kita. Jadi menurut saya media ini bisa saya gunakan untuk dengan RPP yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama ada beberapa gambar tentang merawat gigi. Kemudian ada gambar tentang rongga mulut. Di sini ada bentuk mulut, senyum gigi. Kemudian ini ada rongga mulut. Jadi pasti teman-teman bingung bagaimana cara menggunakan media ini. Jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama, di sini kita kebetulan kan saya menjelaskan kelas 1. Jadi kita akan menjelaskan dulu bahwa apabila kita menjaga kebersihan gigi, maka kita tidak akan merasakan sakit gigi. Kemudian setelah itu, apabila kita sakit gigi, maka hal yang perlu kita lakukan yaitu menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi dan sikat gigi. Sehingga dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini, maka kita akan mendapatkan gigi yang sehat, seperti itu. Mungkin kalian masih bingung. Jadi cara merawat gigi ini bisa kita lakukan dengan menyikat gigi menggunakan pasta gigi sehingga kita mendapatkan gigi yang sehat. Bisa kita lihat di sini cara gambar yang sudah saya buat yaitu cara menggosok gigi. Jadi teman-teman bisa lihat ini gambar cara menggosok gigi. Kemudian ini alat yang digunakan untuk menggosok gigi yaitu ada pasta gigi dan sikat gigi. Dan ini adalah gigi yang sehat.
Ini adalah gambar orang yang sakit gigi. Jadi, akibat dari tidak menggosok gigi, maka kita bisa sakit gigi seperti itu. Jadi, ini media yang sudah saya pilih. Menurut saya ini sangat membantu saya dalam ketercapaian materi yang akan saya bawa nanti. Oke, kalau untuk lebih spesifiknya saya akan menjelaskan menggunakan media dua ini. Oke, jadi di sini saya memilih media ini. Misalnya saya menyuruh siswa mempraktikkan cara menggosok gigi. Untuk anak kelas 1 mungkin mereka masih bingung cara menyikat gigi dengan benar. Jadi di sini saya mencontohkan. Oke, di sini saya akan mencontohkan, misalnya ini ada bentuk gigi, ada mulut. Dalam mulut itu terdapat gigi, lidah. Tapi di sini kan saya hanya menjelaskan gigi, jadi saya tidak menjelaskan lidah atau macam-macam yang ada di dalam mulut. Oke teman-teman, dengan media ini kita bisa membantu siswa dalam memperlihatkan mereka bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Jadi di sini ada bentuk mulut, kemudian saya akan menjelaskan kepada siswa bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Jadi bisa saya praktikkan dulu, kemudian saya menyuruh siswa. Pertama di sini ada gigi. Cara menggosok gigi yaitu pertama kita sediakan sikat gigi. Kita anggap saja di sini sudah ada odol ya atau pasta gigi. Kemudian kita mencontohkan kepada siswa bagaimana cara menyikat gigi. Kita sikat dengan benar. Cara menggosok gigi. Cara menggosok gigi yang benar itu kita begini ya. Seperti ini. Oke, jadi kita sudah mempraktikkan cara menggosok gigi. Jadi misalnya ini kan untuk cara merawat gigi. Jadi kalau kita contohkan misalnya kita tidak menyikat gigi, misalnya oke teman-teman, di sini bisa kita lihat, misalnya kita setelah makan, gigi kita kan pasti banyak sisa-sisa makanan. Nah, kita contohkan misalnya ini gigi kita banyak sisa-sisa makanan. Kemudian kita contohkan cara menyikat gigi dengan benar. Oke, kita sikat. Kita sikat. Seperti ini. Sebentar ya teman-teman. Oke, jadi setelah kita sikat, gigi yang tadinya kotor maka bisa menjadi bersih ya. Jadi dengan gigi yang bersih, maka kita bisa terhindar dari kuman-kuman yang di dalam mulut dan tidak menyebabkan kita sakit gigi, oke? Jadi apabila gigi sudah bersih, maka kita sudah melakukan perawatan gigi dengan benar. Apabila kita sering menyikat gigi, jadi maksimal menyikat gigi itu 2 kali sehari ya, pagi dan sebelum tidur. Maka ketika kita menyikat gigi dengan benar, kita akan menghasilkan gigi yang sehat. Nah, bisa kita lihat di dalam rongga mulut ini, kita akan mendapatkan gigi yang sehat, yaitu tidak berlubang dan putih bersih. Ya, jadi ini cara menyikat gigi yang di depan dan cara yang di belakangnya seperti ini ya. Kita gosok seperti ini, kita gosok dan atasnya kita gosok seperti ini. Gini ya teman-teman. Oke, jadi menurut saya media yang saya pilih ini sangat membantu dalam ketercapaian materi saya nantinya. Sehingga dengan media ini maka siswa bisa mengetahui, oh jadi seperti ini cara merawat gigi, jadi seperti ini cara menyikat gigi. Jadi apabila kita menyikat gigi, maka gigi yang sehat akan kita hasilkan, maka kita tidak akan sakit gigi. Jadi apabila kita melakukan perawatan gigi dengan baik dan benar, kita akan menghasilkan gigi yang sehat dan bersih. Oke, baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya jelaskan dari RPP yang sudah saya buat dan media yang sudah saya pilih. Saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak didik kelas 1 yang masih bingung atau yang memerlukan materi-materi untuk cara merawat gigi. Saya rasa video ini sangat membantu.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata atau masih kurang dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.